Halo, pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari pemrograman bahasa C++ dengan menggunakan Microsoft Visual C++. Tapi untuk kali ini kita fokus pada modul kelima, yaitu modul terakhir mengenai pencabangan di sini. Ada beberapa pembahasan, yaitu pencabangan if satu kondisi, kemudian yang kedua ada pencabangan if dua kondisi, kemudian ada pencabangan if bersarang, dan yang terakhir pernyataan switch. Baiklah, kita mulai saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pencabangan if satu kondisi. Tapi di sini kita juga perlu tahu bahwa pencabangan pada suatu program adalah suatu pemilihan pernyataan atau statement yang akan dieksekusi, di mana pemilihan tersebut berdasarkan pada kondisi tertentu. Untuk pembahasan yang pertama tentang pencabangan if satu kondisi, ini merupakan struktur pencabangan yang paling sederhana, hanya melibatkan sebuah ekspresi yang akan diperiksa. Pernyataan if pada dasarnya memiliki dua bentuk, yaitu yang tidak mengandung else dan yang mengandung else. Seperti ini misalnya bentuk sederhana untuk pernyataan if. Bisa kita lihat ini merupakan kondisi. Bisa kita lihat pada modul 4 juga ada pernyataan if yang paling sederhana seperti di alur berikut seperti ini. Dan ini merupakan contoh program dari pencabangan if satu kondisi. Ini yang akan kita coba pada project kita yang akan kita buat atau kita implementasikan. Baiklah, kita mulai saja. Seperti modul-modul sebelumnya, kita buat dulu project baru di sini. New project. Kemudian kita pilih Win32. Kita buat di sini latihan modul 5. Kemudian kita klik OK, kemudian kita pilih next, lalu kita ganti console application dan empty project di sini, kemudian kita klik finish. Oke. Baiklah, kalau sudah, kita bisa ganti saja ini misalnya namanya agar beda dengan nama project yang di atas. Misalnya di sini latihan pencabangan if satu kondisi, misalnya seperti ini. Kemudian pada search file kita klik add, kita pilih new item untuk menambah file baru, kemudian pilih C++, kemudian di sini kita buat pencabangan if satu kondisi, kemudian klik add. Kalau sudah, kita bisa melakukan pengkodingan. Di sini kita harus teliti pada program yang ada pada modul, karena ada beberapa letak error pada beberapa coding, dan saya sudah membuat yang benarnya seperti ini. Kita ketik ulang saja. Seperti biasa, kita buat library-nya terlebih dahulu. Kemudian
lagi string, kemudian di sini using name space std, kemudian di sini fungsi utamanya, lalu kita kurung awal buka, kemudian kita perintah code untuk menampilkan atau menampilkan hasil outputnya nanti. Sini misalnya kelulusan siswa backslash n agar terlihat rapi, kemudian titik koma jangan lupa karena berupa statement, kemudian double nilai underscore ujian, kemudian di sini kita tampilkan lagi outputnya, misalnya masukkan nilai ujian, kemudian di sini titik koma, lalu chin nilai underscore ujian titik koma. Di sini chin berfungsi untuk menampilkan pilihan atau bisa untuk penginputan nilai seperti nilai integer atau string dan lainnya. Kemudian kita lanjutkan lagi ndl, lalu kita lakukan pengkondisiannya if nilai ujian lebih sama dengan 60, kemudian strcpy hasil ujian, lulus. Kemudian yang kedua kita code lagi hasil ujian, kemudian di sini hasil underscore ujian, kemudian di sini kemudian titik koma jangan lupa, lalu yang terakhir sistem pause untuk library yang ada pada Ustream, kemudian return no, lalu tutup tutup, kemudian kita simpan terlebih dahulu. Kalau sudah bisa kita amati kembali, atau kalau kita sudah sedikit yakin, coba kita clean saja terlebih dahulu. Kita clean, kemudian kita build. Ada satu file di sini, kita lihat saja di sini misalnya view other windows error list. Di sini hasil ujian sini kita lihat pada ndl ini, perintah ndl kita kurang menambahkan huruf L nya. Kita simpan lagi, kemudian langsung saja kita build. Masih ada satu file lagi, kita view lagi under windows error list, kemudian yang ini
pada bawah code ADL ini harusnya kita menambahkan nilai hasil ujiannya dulu, misalnya di sini, sehingga tadi dia tidak muncul karena belum kita deklarasikan. Sama dengan tidak lulus, dan kita simpan lagi, lalu kita clean ulang, kemudian kita debug, kita build dulu sebelum di debug, null fail baru kita debug. Oke. Baiklah, maka ini merupakan output dari pembahasan yang pertama mengenai percabangan if. Di sini kita coba masukkan nilai, misalnya 5, berarti hasil ujian Anda tidak lulus, seperti ini misalnya. Ini merupakan output dari pembahasan yang pertama. Baiklah, kita lanjut lagi di pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pencabangan if dua kondisi seperti ini, ada if dan else. Jadi pada pencabangan ini dua kondisi harus berisi pernyataan khusus yang berguna untuk mengatasi kejadian apabila kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah. Oke, kita langsung saja mengerjakan contoh programnya seperti ini. Tapi kita buat dulu file barunya, project baru, kemudian pilih new project, win32. Di sini misalnya latihan pencabangan if, kemudian oke, kemudian next, kemudian pilih console applications, lalu empty project, lalu finish. Kemudian pada search file kita ganti new item C++, lalu di sini latihan pencabangan if, lalu tekan add. Kemudian kita bisa melakukan pengkodingan, tapi sebelumnya kita jadikan set as a startup project dulu pada latihan pencabangan if ini. Oke, kita lanjut di pencabangan if dua kondisi. Kita rename saja, coba biar ingat namanya nanti. Dua kondisi. Oke, bagus. Oke, baiklah. Selanjutnya kita coba pengkodingannya dengan contoh program yang ada pada modul ini. Tapi saya juga sudah membuat yang benarnya seperti ini. Lalu kita coba pengkodingan ulangnya. Baiklah, kita buat dulu library-nya terlebih dahulu seperti biasa. Ustream, kemudian di sini include string, kemudian using namespace std, kemudian int main kurung kerawal buka, kemudian code kelulusan siswa
titik koma, kemudian kita deklarasikan nilai ujian, kemudian code, di sini masukkan nilai ujian seperti ini. Kemudian di sini untuk menampilkan pilihan atau memasukkan pilihan, nilai ujian, kemudian di sini code, kemudian di sini if, pengkondisiannya nilai ujian lebih besar sama dengan 60. Kemudian di sini code untuk menampilkan hasil ujian. Ini seandainya lulus. Kemudian tutup kurung, kemudian else, kurung kerawal buka lagi, kemudian code, hasil ujian tidak lulus. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Kemudian yang terakhir sistem pause, kemudian return node, dan tutup kerawal tutup. Selanjutnya kita simpan terlebih dahulu. Misalnya pada modul sebelum kita menghasilkan atau menampilkan hasilnya. Baiklah, kalau sudah, kita compile dulu, kita clean. Tidak ada file di sini. Selanjutnya kita build dulu, dan null file juga. Lalu yang terakhir kita debug sama-sama. Oke, misalnya di sini saya masukkan nilai ujian 60, maka hasil ujiannya lulus. Merupakan hasil dari output pembahasan kedua dengan contoh program ini, dan kita akan lanjut lagi di contoh program yang ketiga, yaitu pencabangan if bersarang seperti ini. Kedua contoh sebelumnya merupakan aplikasi konsep dasar dari pencabangan dengan menggunakan programan C++. Kadang program ini diperlukan untuk menggunakan pernyataan if yang berada di dalam pernyataan if, kemudian pernyataan if seperti disebut if bersarang seperti ini misalnya. Ini adalah contoh programnya. Baiklah, kita buat dulu seperti biasa project baru.
kita klik kanan, kemudian kita new project, kita pilih Win32, kita buat di sini latihan pencabangan if. Sini kita buat misalnya pencabangan if bersarang. Lalu kita tekan OK, kemudian kita pilih next seperti biasa. Kita pilih console application, kita pilih empty project, lalu di sini finish. Kalau sudah, kita tunggu dulu. Kalau sudah di sini kita tambahkan file baru di search file dengan klik new item, kita pilih C++, kita ganti namanya misalnya pencabangan if bersarang, lalu tekan add di sini, kemudian kita jadikan latihan ini yang ketiga ini set as project, menjadi untuk mempermudah compile kita nanti, sehingga kita jadikan project yang akan dikerjakan sebagai setup project. Baiklah, bisa kita mulai pengkodingannya. Kita lihat modulnya terlebih dahulu seperti ini. Seperti ini. Kita pilih dulu. Baiklah, kita bisa memulai pengkodingannya. Seperti biasa, kita tambahkan dulu library-nya, kemudian langsung kita beri using name std sebagai fungsi dari atau seperti kelas kalau pada Java. Kemudian di sini integer main, kemudian kita deklarasikan dulu variabelnya, nilai ujian, kemudian char index misalnya, kemudian count, lalu di sini masukkan nilai ujian siswa, kemudian kita buat lagi masukkan nilai ujian, kemudian titik koma, lalu chain untuk memilih nilai ujiannya, kemudian di sini code lagi, kemudian kita mulai penjabaran pengkondisiannya. Di sini misalnya seperti yang ada pada contoh program, hanya saja saya perbaiki sedikit. Ujian lebih besar sama dengan 85, kemudian di sini indeks sama dengan petik-petik a titik koma
ini sama saja pada prinsipnya, jadi kita copykan saja, kemudian di sini kita tambahkan else, lalu kita pastekan tadi di sini misalnya ujian lebih besar dari 85 yaitu 75, maka indeks yang didapat adalah B. Sama seperti yang lain juga, kita pastekan saja di sini nilai ujian lebih besar dari 55, maka di sini indeksnya C. Kemudian yang terakhir, misalnya di sini 40, kemudian indeksnya D, dan yang terakhir else indeks sama dengan E titik koma dan kemudian code indeks di sini merupakan library yang ada pada QStream. Kemudian di sini merupakan balikan dari fungsi utama. Di sini kurang tutup, lalu kita simpan. Kita perhatikan lagi, kalau tidak ada, coba kita compile terlebih dahulu. Di sini kita clear 0, kemudian kita build, tidak ada gagal juga, jadi langsung saja kita debug di sini, start new instance, dan misalnya kita masukkan nilai 70, maka indeks siswanya adalah D. Ini merupakan output dari pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pencabangan if bersarang. Dan yang terakhir kita masuk pada pernyataan switch. Ini adalah bahasan yang terakhir pada modul 4. Kita lihat dulu. Di sini selain menggunakan struktur if, C++ juga menawarkan pembangunan percabangan atau pemilihan dengan menggunakan masyarakat switch. Perintah switch memungkinkan untuk melakukan sejumlah tindakan berbeda terhadap sejumlah kemungkinan nilai. Berarti pernyataan switch ini digunakan untuk pencabangan atau pemilihan dengan menggunakan pernyataan switch. Baiklah, kita mulai saja project baru. Kita klik kanan di sini dan kita tutup dulu terlebih dahulu output yang kita hasilkan tadi. Kemudian kita klik kanan new project, lalu di sini kita pilih Win32. Kita pilih di sini misalnya kita buat nama filenya latihan switch. Kemudian oke. Lalu next, pilih console application. Lalu di sini empty project, kemudian finish. Kemudian pada search file kita klik kanan new item, lalu pilih C++ dan di sini latihan switch misalnya. Lalu tekan add dan di sini kita ganti saja dia sebagai set as startup project agar mempermudah saat pengkompilan, dan sekarang kita bisa melakukan pengcodingnya. Sebelumnya
di sini saya sudah membuat sini untuk switch ada contoh soal dari pencabangan dua kondisinya. Misalnya kita buat ini sudah saya perbaiki seperti ini hasilnya. Kita copy saja misalnya di sini, tapi sebelumnya kita buat dulu library-nya, include iostream, kemudian di sini kemudian di sini misalnya kita tambahkan di sini misalnya kita tambahkan using namespace std, kemudian di sini int main, kemudian kurung kurawal buka. Lalu sesuai pada modul di sini kita kopikan saja nama-nama yang ada di sini seperti yang sudah saya buat sebelumnya. Seperti ini kita kopikan saja dengan menggunakan perintah yang sama, tetapi dengan hasil yang berbeda sesuai dengan apa yang kita deklarasikan nantinya. Kemudian yang ini juga kita copy saja. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini kita cek ulang, kita tambahkan dulu, tapi sebelumnya sistem pause. Kemudian fungsi utama, kebalikan fungsi utama, return 0, dan kita simpan lagi. Di sini sebenarnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Code di sini untuk menampilkan hasil output yang kita input, dan yang cin di sini untuk memilih dari beberapa pilihan tersebut. Seperti ini. Tentunya pilihan berapa banyak pilihan akan dimasukkan pada switch pilihan ini dengan menghasilkan beberapa case. Dan coba kita compile saja, misalnya klik kanan clean, kemudian di sini klik kanan build, null field juga, dan yang terakhir coba kita debug dulu, dan hasilnya seperti ini. Kita pilih misalnya nomor 5, maka pilihan Anda benar. Jadi sebelum kita memilih, ada daftar staf pengajarnya terlebih dahulu, kemudian baru sesuai dengan apa yang kita pilih akan menampilkan output seperti ini. Ini tadi merupakan switch atau pilihannya, ada beberapa case di sini seperti ini. Baiklah, kita lihat lagi modulnya, dan pembahasannya hanya ada 4. Selanjutnya ada beberapa latihan yang bisa kita kerjakan, dan untuk modul 5 ini kita sudah membuat
membuat atau mengimplementasikan beberapa contoh program. Semoga bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan latihan-latihan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sekian.